Pemirsa, 3 lokasi tambang ilegal di Solok Selatan berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyara. Dan mengungkapkan tambang ilegal tersebut merupakan penindakan atas laporan pemerhati lingkungan yang menganggap tambang ilegal merusak lingkungan. Inilah lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap oleh Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar semasa hidupnya. Terlihat lokasi yang berhasil diungkap adalah lokasi tambang yang cukup besar yang dikelola oleh warga secara ilegal. Pengungkapan 3 lokasi tambang ilegal tersebut merupakan kelanjutan dari laporan Walhi terhadap penambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan. Kini lokasi tambang ilegal yang berhasil diungkap tersebut ditutup selamanya. Sementara itu, menurut Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyampaikan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar sudah 3 kali melakukan penindakan tambang ilegal di Solok Selatan dan mendapat penghargaan atas kerja kerasnya mengungkap tambang ilegal. Dia apresiasi pengungkapan perkara apapun sudah 3 kali kami memberikan penghargaan ke Solok Selatan, ke Pak Kapolres, ke Pak Mufti, tetapi sekjunya juga saja sudah setahun di sana, prestasinya begitu hebat, loyalitasnya tinggi, kredibilitasnya juga sangat bagus di mata saya sebagai Kapolda, menilai langsung yang bersangkutan. Dan dari keterangan perwira yang lain juga almarhum ini memang orang yang sangat baik, tegas, bijaksana, loyal, apapun yang saya perintahkan dia laksanakan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum ini kan perintah saya. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar dikenal gigih dan teguh dalam menjalankan tugas dari atasan. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI mendatangi Mapolda Sumatera Barat untuk mengawasi penyelidikan kasus tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar yang ditembak sesama polisi. Komisi 3 juga meminta Polda Sumatera Barat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal. Rombongan Komisi 3 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Saroni mendatangi Mapolda Sumatera Barat. Rombongan datang untuk rapat dengar pendapat terkait tewasnya Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansyar yang ditembak sesama polisi. Rapat digelar secara tertutup. Komisi 3 meminta kasus ini diusut tuntas. Selain itu, Komisi 3 juga meminta Polda Sumatera Barat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal. Tidak lanjut, kita minta semua yang terkait dengan illegal mining, apapun namanya, siapapun yang backing, tindak tegas. Ada waktu khusus, Bang? Waktu khusus. Jangka waktu khusus. Ya secepatnya. Batasannya. Entah mungkin Kapolda mungkin sore ini mau disikat, entah kapan, tergantung Pak Kapolda. Kita hanya minta untuk memberantas terkait dengan apa yang terjadi. Itu aja. Kita tadi minta untuk ditindak tegas apapun yang terjadi. Siapapun yang terlibat di dalamnya, siapapun yang ada, ataupun ada di backingnya di belakang, hajar. Berarti tidak terbatas pada tersangka ini saja? Gitu? Tidak ada. Semua yang terlibat, kita minta Kapolda harus sikapi dengan lugas. Tidak boleh enggak. Ya, Pak Kapolda gitu ya? Ya. Oke. Termasuk personel Polri sendiri, Pak? Ya. Termasuk pokoknya semua yang terlibat harus disikat sama Polda Sumatera Barat. Tanpa terkecuali. Siapapun yang ada di belakangnya hajar. Komisi 3 juga meminta seluruh anggota polisi untuk solid sehingga peristiwa polisi tembak polisi tidak akan terulang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Pengadilan Negeri Andolo memvonis bebas Supriyani, guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan muridnya yang merupakan anak polisi. Keputusan ini menegaskan bahwa tidak ada satupun unsur dakwaan yang terbukti secara hukum. Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, menangis haru usai divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Supriyani tidak bersalah atas dakwaan tindak pidana pemukulan berdasarkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan. Hakim juga menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat. 1. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Vonis ini pun disambut haru Supriyani. Ibu dua anak ini mengaku bersyukur telah divonis bebas dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada publik yang telah mengawal kasus hukum yang menimpanya. Alhamdulillah kita divonis bebas. Semua pihak dari PGRI Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini. Terima kasih dan semua wartawan juga yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga terima kasih saya ucapkan. Ibu Supriyani telah diberikan keadilan dengan putusan vonis bebas ya. Dalam arti kalau vonis bebas berarti Ibu Supri tidak terbukti melakukan kekerasan seperti dakwaan JPU. Kemudian kedua, terima kasih kepada Majelis Hakim ya sudah mengadili perkara ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan alat bukti. Kita bisa dengar tadi Majelis Hakim mengatakan bahwa tidak cukup alat bukti untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah melakukan pemukulan. Sebelumnya Supriyani didakwa atas dugaan menganiaya seorang siswa di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, yang merupakan anak anggota kepolisian di Polsek Baito. Kasus ini pun menyita perhatian publik, sebab ditemukan sejumlah kejanggalan dalam dugaan penganiayaan tersebut dan dugaan adanya upaya kriminalisasi terhadap Supriyani. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang buronan kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital serta puluhan orang masyarakat sipil. Hingga saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 24 orang tersangka dan menyita barang bukti uang tunai mencapai ratusan miliar rupiah. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai kementerian dan beberapa orang masyarakat sipil. Penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali menangkap satu orang buronan berinisial B di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berinisial B ini bukan pegawai dari Kementerian Komdigi, namun terlibat mengelola web judi online agar tidak diblokir. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan selain menangkap B, penyelidik juga menyita barang bukti uang tunai senilai 5 miliar rupiah. Di mana uang miliaran rupiah tersebut merupakan setoran dari beberapa bandar judi online agar situsnya tak diblokir oleh pihak Komdigi. Saat ini penyelidik masih memburu 4 orang berinisial J, C, JH, dan F yang saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Selain itu, dari seluruh tersangka, penyidik telah menyita uang tunai sedikitnya 150 miliar rupiah dalam kasus ini. Dengan inisial B, itu berhasil ditangkap, beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Sehingga total tersangka dalam penguapan kasus perjudian online ini yang sudah ditahan oleh penyidik itu menjadi 24 orang. 24 orang ya rekan-rekan. 24 orang itu terdiri dari 10 oknum pegawai Kementerian Komdigi dan 14 warga sipil lainnya.
Saat ini Polda Metro Jaya telah menangkap 24 orang tersangka dalam kasus judi online ini. 10 diantaranya merupakan pegawai Komdiji, sedangkan 14 orang lainnya merupakan masyarakat sipil. Sementara itu, Polda Metro Jaya sita 26 motor atas kasus mafia akses judi online Kementerian Komdigi. Nilai total kendaraan mencapai 21,7 miliar rupiah. Inilah deretan mobil mewah dan sepeda motor disita oleh Polda Metro Jaya atas kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Komdigi. Mayoritas mobil yang disita masuk kategori sebagai mobil mewah. Di antara mobil yang disita terdapat mobil Mercedes-Benz Maybach S560 yang termahal di antara mobil yang disita. Nilai mobil tersebut ditaksir mencapai 9 miliar rupiah dan diketahui milik tersangka berinisial E. Selain barang bukti yang berada di halaman Polda Metro Jaya, polisi juga menyita sejumlah barang lain dari tangan tersangka. Di antaranya jam tangan mewah, tanah dan bangunan hingga ribuan nomor rekening milik tersangka termasuk oknum pegawai Kementerian Komdigi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekretaris Daerah Bengkulu pasca operasi tangkap tangan. Penyegelan untuk mengamankan agar tidak ada barang bukti yang hilang sebelum penyidikan lebih lanjut. Tidak ada aktivitas di sekitar ruang kerja Gubernur Rohidin Mirsyah di lantai 3 kantor Gubernur Bengkulu. Rohidin Mirsyah terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fazri. Pasca operasi tangkap tangan, KPK menyegel ruang kerja Gubernur dan Sekda Bengkulu yang berbeda lantai untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjon Syah, meminta ASN Provinsi Bengkulu tetap semangat menjalankan aktivitas pasca penangkapan Gubernur Rohidin. Kita tetap berjalan sesuai dengan aturan ya. Dan kejadian ini juga kita ikut perhatiin ya. Sejarah ini siapa yang mau musibah, tidak ada yang musibah. Tentu ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengambil apel hari ini untuk memberikan motivasi kepada kalangan ASN. Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mirsyah dan Sekda Provinsi Isnan Fazri terjaring operasi tangkap tangan KPK Sabtu malam usai kampanye terakhir. KPK menyita uang tunai 7 miliar rupiah. Rohidin dan Isnan menjadi tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap sejumlah kepala dinas dalam rangka pemenangan pilkada. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mirsyah, Aizan Dahlan, angkat bicara terkait kliennya yang diamankan oleh KPK. Menurut Aizan, ada motif politis di balik penangkapan kliennya saat berkampanye. Aizan juga mempermasalahkan penangkapan kliennya tersebut. Pasalnya Rohidin selaku Gubernur Bengkulu petahana akan kembali berkonsentrasi di Pilkada 2024 yang tinggal hitungan hari. Seperti diketahui, Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mirsyah ditangkap KPK bersama 2 tersangka lain atas kasus pemerasan ke pegawai dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu yang digunakan untuk dana kampanye. Dari hasil penangkapan tersebut, KPK juga menyita uang tunai senilai 7 miliar rupiah. Dia sedang di luar. Ulang kampanye ya? Pada saat dia sedang melakukan keadaan kampanye di daerah. Ya kan diambil seperti itu. Kemudian kita proses pilkada sedang berjalan. Kok sekarang nggak pulang? Nah itu persoalannya sekarang ini. Nah mengapa harus terburu-buru seperti ini? Apa nggak sebelumnya? Atau memang diperiksa aja dulu. Kemudian baru periksa selanjutnya. Kan masih ada jeda.
Ya, sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata membantah jika penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait politik jelang pilkada. Berikut pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alex Marwata. Bahwa uang ini untuk nanti tim sukses, kan begitu. Jadi tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini dan seterusnya, ada itu dalam percakapan itu. Artinya apa? Ya memang ya sesuai dengan yang arahan RM, dia minta dukungan dari masing-masing kepala OPD, kepala dinas ya. Dia menjadi tim sukses dan ada instruksi perintah untuk menghimpun. Sidang keputusan pra-peradilan terhadap mantan Menteri Perdagangan RI Tom Lembong digelar hari ini. Dalam sidang keputusan kali ini akan mengetahui apakah sah atau tidaknya penetapan Tom Lembong sebagai tersangka impor gula oleh Kejaksaan Agung. Sidang keputusan pra-peradilan Tom Lembong akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana keputusan akan dibacakan oleh Hakim Tumpanuli Marbun. Sidang hari ini menjadi sidang yang penting bagi kuasa hukum Tom Lembong dengan agenda mendengarkan kesimpulan baik dari kuasa hukum Tom Lembong maupun pihak Kejaksaan Agung. Sebelumnya dalam sidang pembacaan kesimpulan, kuasa hukum Tom Lembong ini menetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Gugatan pra-peradilan hari ini merupakan bentuk perlawanan Tom Lembong terhadap keputusan Kejagung. Ya, dianggap tidak memiliki persiapan khusus, Kejaksaan Agung meminta Hakim PN Jakarta Selatan untuk menolak pra-peradilan terdakwa Tom Lembong. Dan seperti apa jalannya persidangan pra-peradilan tersebut, kita sudah tersambung dengan Jen Cahyani, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Jen, seperti apa perkembangan kasus Tom Lembong saat ini? Silakan. Selamat siang Togi dan juga pemirsa. Ya betul sekali, hari ini akan digelar pembacaan putusan pra-peradilan Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun berdasarkan informasi yang kami terima, nantinya pembacaan putusan akan dimulai pukul 2 siang di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu di belakang saya ini adalah ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan masih digunakan untuk sidang lain, dan nanti akan kita lihat persiapannya menjelang pukul 2 siang waktu Indonesia Barat sebelum nanti putusan pra-peradilan akan dibacakan. Dan sebelumnya Tom Lembong yang juga merupakan mantan Menteri Perdagangan juga sudah melakukan beberapa kali sidang pra-peradilan di mana Tom Lembong mengajukan kepada pengadilan untuk Kejaksaan Agung membebaskan atau untuk pengadilan ini menyatakan tidak sahnya penangkapan dirinya sebagai tersangka dugaan kasus impor gula tahun 2015 hingga 2016. Dan kalau dari pihak atau kubu Tom Lembong sendiri menyatakan atau meminta hakim untuk penetapan tersangka dan penahanannya ini dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum yang terikat. Dan di mana mereka dari kubu Tom Lembong juga meminta untuk hakim memerintahkan Kejagung menghentikan penyidikan kasus dan penahanannya karena bertentangan dengan hukum acara atau KUHAP. Dan yang dilakukan Tom Lembong selama menjadi Menteri Perdagangan ini merupakan ranah hukum administrasi negara yang bukan merupakan tindak pidana. Jadi merupakan menurut kubu Tom Lembong sendiri tidak memiliki hak, Kejagung tidak memiliki hak untuk penangkapan dirinya sebagai tersangka dugaan kasus impor gula. Sementara itu dari Kejagung sendiri dalam sidang pra-peradilan menyampaikan mereka meminta hakim untuk menolak permintaan pra-peradilan Tom Lembong karena merasa hal ini sudah sesuai prosedur dan sudah benar. Dan proses penegakan hukum yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung ini diklaim sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara
yang berlaku karena dari Kejaksaan Agung sendiri menyampaikan bahwa dugaan kasus korupsi impor gula tahun 2015 hingga 2016 ini telah merugikan negara sebesar 400 miliar rupiah. Dan nanti akan kita dengarkan bagaimana putusan dari Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun terkait hal ini. Apakah hakim akan menerima permintaan pra-peradilan Tom Lembong dan akan membebaskannya, dan juga apakah nanti hakim menolak permintaan pra-peradilan Tom Lembong dan Kejagung akan nantinya berhak untuk tetap melakukan penyidikan atas dugaan kasus korupsi Tom Lembong tersebut. Togi. Ijen Cahyani atas informasinya, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, pengiriman logistik pilkada di sejumlah daerah terus dikebut jelang pencoblosan serentak 27 November besok. Dan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pengiriman logistik ke desa Mandeling atau Mandengin dilakukan melalui jalur laut dan menggunakan perahu besar milik nelayan. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 terus dilakukan jelang pencoblosan serentak pada 27 November mendatang. Tidak hanya menggunakan jalur darat di Kabupaten Sampang Madura, pendistribusian logistik di Desa Mandangin harus menggunakan jalur laut karena lokasi tak bisa dijangkau kendaraan roda 4. Pulau dengan daftar pemilih tetap mencapai lebih dari 13.250 DPT. Hanya bisa dijangkau oleh kapal untuk pengiriman logistik kotak suara. KPU Kabupaten Sampang Madura menyewa satu perahu besar milik nelayan untuk mengangkut 46 kotak suara dan 92 bilik suara yang akan disebar di 23 TPS Desa Mandangin. Pendistribusian logistik melalui jalur laut ini dipantau langsung oleh KPUD Sampang dengan dikawal pihak kepolisian dan TNI. Ada 46 kotak dan 92 bilik yang dikirim ke Pulau Mandangin hari ini. Kami berharap nyampe aman dan alhamdulillah dikawal juga oleh kepolisian dan bersama TNI. Untuk kapalnya sewa itu kan? Ya, sewa. Sewa kami khusus sewa untuk mengangkut logistik ini, jadi nggak mengangkut yang lain. Pengiriman logistik menggunakan jalur laut dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi cuaca ekstrim gelombang laut. Dari Sampang Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, jalur menantang juga harus dilalui KPU Kabupaten Kerinci Jambi saat mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 ke sejumlah daerah terpencil. Meski terhalang jarak dan medan yang sulit dilalui, namun tak menyurutkan petugas memastikan surat suara terkirim tepat waktu. Penyaluran logistik Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Jambi, panitia harus menghadapi jalur ekstrim saat pendistribusian logistik demi terlaksananya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Perjalanan distribusi logistik ke lokasi terpencil ini diangkut menggunakan mobil double gardan dan sepeda motor off-road, terutama untuk 3 TPS di 3 desa Kecamatan Siulak Mukai yang masuk ke dalam kategori daerah terluar, terpencil, dan terjauh di Kabupaten Kerinci. Setelah menempuh jalan ekstrim berlumpur dan jalur perbukitan terjal selama 7 jam perjalanan, akhirnya petugas berhasil mencapai lokasi di 3 desa tersebut. Karena jarak tempuh serta waktu tempuhnya cukup jauh kan, bisa sampai 6-8 jam. Kita memastikan bahwa seluruh logistik ini harus sampai, makanya kita fokuskan di awal di Kecamatan Solomukai, itu ada 3 desa, 3 desa terdiri dari 3 TPS. Logistik disimpan di kantor desa dan melanjutkan perjalanan ke desa Pasir Jaya serta Sungai Kuning. Bahkan petugas harus bermalam di desa tersebut sebelum kembali esok harinya. Dalam pendistribusian logistik Pilkada Serentak ini, KPU bersama Bawaslu dan anggota TNI Polri ikut mengawal proses pendistribusian.
Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus dicurigai membawa uang untuk money politik digerebek warga dan sentra Gakumdu Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dari dalam mobil, petugas mengamankan 121 amplop berisi uang tunai masing-masing Rp200.000. Warga dan sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur menghentikan dan menggeledah sebuah minibus mencurigakan di Desa Madani, Kecamatan Wotu, Luwu Timur. Dari penggeledahan, sentra Gakumdu Bawaslu Luwu Timur mengamankan 121 amplop berisi uang tunai Rp200.000 dari dalam minibus. Tim gabungan juga mengamankan baju kaos berwarna merah bertuliskan angka salah satu pasangan calon serta sejumlah lembaran kertas diduga data calon pemilih. Namun juru bicara pasangan Budiman Akbar membantah melakukan politik uang. Uang dalam amplop adalah biaya kebutuhan saksi di TPS. Bersana tentang salah satu tim kami yang pada malam hari itu mengantarkan biaya atau kebutuhan saksi di TPS. Namun di tengah jalan dia mendapatkan tindakan yang diduga ada pelanggaran hukum di situ, sehingga pada kesempatan ini kami dari tim pasangan Budiman Akbar meminta untuk ke seluruh masyarakat Luwu Timur dan juga tim pasangan Budiman Akbar untuk tetap menjaga kondusivitas Pilkada 2024. Hingga kini Gakumdu dan Bawaslu belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Bisa beredar video aksi bagi-bagi uang atau politik uang yang diduga dilakukan seorang guru di dalam sekolah untuk mendukung salah satu pasangan cabub-cawabub di Goa, Sulawesi Selatan. Rekaman video bagi-bagi uang sebesar Rp200.000 pun viral di media sosial. Ini sembunyi ini. Ini. Yang mana orangnya di sini? Iya. Tunjukin. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Mana, Ki? Yang mana? Rekaman video amatir memperlihatkan sejumlah orang tua siswa yang diduga telah menerima amplop berisi uang Rp200.000 di salah satu SMP di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat menerima amplop berisi uang, orang tua siswa diberi arahan untuk mencoblos salah satu pasangan calon bupati pada 27 November 2024. Ironis, pelaku politik uang di dalam sekolah diduga adalah seorang guru. Melihat video politik uang viral di media sosial, tim hukum pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 1 Amir Uskara dan Irmawati melaporkan dugaan money politics tersebut ke Bawaslu Kabupaten Goa. Menurut tim hukum pasangan nomor urut 1, dugaan pelanggaran politik uang dilakukan oleh seorang ASN di dalam sekolah. Terkait dengan money politik yang melibatkan ASN, salah satu contoh itu adalah guru SMP 1 Sumbilasa yang atas nama Rismawati. Itu memang ditemukan langsung ya Pak? Ditemukan langsung, dan itu saya bersama dengan kebetulan ada Panwaslu Kecamatan Sombaopu juga dia hadir. Jadi untuk melakukan proses selanjutnya Bawaslu itu Panwaslu Kecamatan Sombaopu menjadi saksi, dan itu seharusnya menjadi temuan. Sementara itu pihak Bawaslu Kabupaten Goa mengatakan sejak memasuki masa tenang, Bawaslu Goa telah menerima 6 laporan terkait dugaan politik uang. Yang saya terima sudah melaporkan dari salah satu pihak calon yang menyampaikan ke Bawaslu. Update yang paling terakhir ini dari 55 kasus itu ya 6, kemudian tambah 3. Hingga kini, laporan dugaan politik uang dan sejumlah barang bukti uang pecahan Rp100.000 masih ditangani tim Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Goa untuk diselidiki. Oknum guru dan sejumlah ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu paslon juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Yang mana? Jalan ke sana. Coba Pak Niki, mana itu? Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November nanti terjadi sejumlah kasus hukum baik pidana maupun pemilu. Di antaranya OTT Gubernur Bengkulu oleh KPK serta pelanggaran pemilu di Pilkada Kota Metro Lampung. Pilkada serentak 2024 diwarnai oleh sejumlah kasus pelanggaran yang terbaru terjadi dalam Pilkada Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT bersama dengan 2 pejabat Pemprov Bengkulu. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil amankan total Rp7 miliar yang ditemukan di 4 lokasi berbeda.
Rohidin yang juga merupakan calon gubernur petahana Bengkulu ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pungutan pegawai dan gratifikasi untuk pendanaan pilkada. Rohidin ditahan selama 20 hari terhitung sejak 24 November 2024 hingga 13 Desember 2024. Rohidin bersama dua pejabat Pemprov Bengkulu lainnya dikenakan pasal 12 huruf E, pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 55 KUHP. Sebelumnya pelanggaran pilkada juga terjadi di Lampung. Masa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi Sirajudin dan Komaruzaman menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Masa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman. Diketahui pasangan Wahdi Sirajudin Komaruzaman didiskualifikasi sebagai peserta pilkada Kota Metro karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Komaruzaman terbukti telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat dalam kegiatan pemerintah untuk berkampanye pada 19 September lalu. Kala itu Komaru yang menjabat sebagai wakil wali kota mengajak masyarakat penerima bansos untuk kembali memilih Sirajudin sebagai wali kota. Pemirsa, 34 calon kepala daerah berlatar belakang TNI maju pada Pilkada Serentak 2024. Panglima Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan TNI akan bersikap netral meskipun ada purnawirawan TNI yang maju dalam pilkada. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan terdapat 34 calon kepala daerah yang berlatar belakang TNI maju dalam Pilkada Serentak 2024. Dengan rincian 16 orang perwira tinggi, 16 perwira menengah, dan 2 orang perwira pertama, dan 1 orang dengan pangkat Tamtama TNI. Namun TNI memastikan akan tetap menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak nanti. Mengantisipasi kemungkinan potensi kerawanan dalam pilkada, Panglima menegaskan telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk menganalisis potensi kerawanan dan fokus menjaga keamanan. Dalam kaitannya dengan pilkada serentak, TNI akan membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024 dan membantu Polri dalam pengamanan setiap tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan terdapat 34 orang bakal calon kepala daerah yang merupakan prajurit TNI, baik aktif maupun purnawirawan. Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada. TNI bersama Polri akan mendukung kelancaran proses pilkada serentak hingga seluruh tahapan selesai dilakukan. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rapat persiapan terakhir untuk memastikan Pilkada Serentak 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP. Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mengatasi potensi kerawanan saat hari pencoblosan, termasuk antisipasi mengenai potensi serangan fajar yang bisa terjadi di hari pencoblosan. Kapolri juga memastikan distribusi logistik pilkada ke seluruh daerah telah aman. Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan dan pengawasan jalannya pemilihan suara di seluruh daerah di Indonesia. Mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan, ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI. Bisa jelang pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Menko Polhukam gelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan berjalan dengan lancar.
Rapat juga membahas pelaksanaan pilkada di daerah rawan bencana yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Rapat ini juga membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan, logistik hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intens melakukan sinergi untuk memastikan pilkada serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman dan transparan. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap. Termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan-pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Bisa Presiden Prabowo akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024 di wilayah kediaman pribadinya di Bojong Koneng, Bogor. Hal yang sama juga akan dilakukan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Gibran akan mencoblos di kawasan rumah pribadinya di Solo. Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Prabowo akan menjadi pemilih Bupati dan Wakil Bupati Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Melansir Okjon.com, Wasekjen Partai Gerindra, Rudi Susmanto menyebutkan Prabowo akan mencoblos Pilkada 2024 di TPS 08 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. TPS tersebut menurut Rudi Susmanto tidak jauh dari kediaman pribadi Prabowo Padepokan Garuda Yaksa. Rudi menambahkan rencananya Prabowo akan mencoblos bersama pejabat Bupati Bogor, Bahril Bakri. Bahril Bakri menyebut saat ini TPS yang akan dipergunakan Prabowo untuk mencoblos tengah dipersiapkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan memberikan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah. Dari data Komisi Pemilihan Umum Surakarta, Wapres Gibran tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan akan memilih di TPS 18 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari. Istri Gibran, Selvi Ananda, juga akan mencoblos di tempat yang sama. Pelaksana tugas Ketua KPU Surakarta Justinus Arya, Artes Suara mengatakan Selvi akan mencoblos di tempat yang sama dengan suaminya, yakni di TPS 18. Ya, sementara itu Supriyani mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepadanya hingga mendapat hadiah istimewa kebebasan dirinya tepat di Hari Guru. Kuasa hukum Supriyani menyebut kebebasan Supriyani bukan semerta-merta karena bertepatan dengan Hari Guru, namun tak ada bukti yang menguatkan selama persidangan. Pada saat ini, Mbak. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih semua yang telah mendukung saya dan mensupport dengan berakhirnya tadi sidang putusan bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Ya, saya sangat terharu. Ini hadiah yang luar biasa dari Allah SWT. Saya dibebaskan sama para hakim, dibebaskan tak bersalah. Ini hadiah yang luar biasa. Baik. Mbak Supriyani, kalau Anda melihat kalau memang buktinya ini tidak kuat, bagaimana kasus ini bisa bergulir hingga ke pengadilan, Mbak, sebenarnya? Ya, dari awal itu sebenarnya ada yang mengintimidasi saya untuk pertama meminta maaf tuh Pak penyidik Pak Jeffrey, itu yang dia ngajak untuk
mendatangi rumah Pak Bowo untuk minta maaf, dan akhirnya ini masalah berlanjut sampai di pengadilan dan sampai di kejaksaan dan sampai ditahan juga selama 1 minggu. Baik. Saya mau ke Pak An bebaskan dari Mbak Supriyani ini. Iya, tentunya bahwa pertimbangan tadi Majelis Hakim kita sudah baca bersama bahwa Ibu Supriyani ini bukan dibebaskan karena hari ini adalah hari guru, tidak. Ya. Tentunya bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dia harus dilandasi oleh bukti-bukti dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam pertimbangan tadi bahwa tidak ada bukti, ya, tidak cukup bukti. Bahkan yang cuma dijadikan bukti itu cuma keterangan anak. Nah, keterangan anak ini kan adalah keterangan yang tidak disumpah, ya, keterangan disumpah dan posisinya sangat lemah, tidak bisa dijadikan alat bukti. Apalagi bahwa keterangan anak ini tidak bersesuaian dengan misalnya ada keterangan guru yang kebetulan hari itu mengajar mereka, mengatakan tidak ada pemukulan, kemudian tidak bersesuaian dengan barang bukti misalnya celananya tidak ada apa-apa, kemudian hasil visumnya juga lukanya bukan luka seperti habis dipukul, kemudian ada juga keterangan ahli forensik, kemudian keterangan psikologi forensik. Jadi saya pikir putusan hakim ini telah diambil dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Pemirsa, Menteri Keuangan memastikan akan tetap menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% tahun depan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Meski demikian, pemerintah akan mendorong transisi kebijakan yang tepat demi memuluskan penerapan kenaikan PPN 12% mulai awal tahun depan. Kementerian Keuangan memastikan tetap mendorong transisi kebijakan fiskal yang mulus meski kebijakan yang akan ditempuh mendapat sorotan banyak pihak. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada pertengahan November lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan tetap menjalankan kebijakan PPN 12% sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Langkah tersebut disebut Sri Mulyani merupakan upaya dalam menjaga kesehatan fiskal yang mulai tahun depan memerlukan banyak anggaran untuk biaya program pemerintah. Sri Mulyani memastikan kebijakan ini bukan kebijakan yang membabi buta, sebab telah dibahas melalui proses panjang dan melibatkan diskusi dengan Komisi 11 DPR RI. Sehingga apabila kenaikan PPN menjadi 12% diputuskan tetap diberlakukan, pihaknya memastikan akan mendorong sosialisasi yang baik demi menjaga transisi kebijakan. Membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Sebelumnya pemerintah masih berpegang teguh dalam keputusan untuk menaikkan PPN menjadi 12% sesuai ketetapan Undang-Undang HPP. Namun kenaikan ini dinilai banyak kalangan tidak tepat di saat ekonomi domestik melambat dan adanya wacana teks amnesti jilid 3 yang membuat rasa ketidakadilan semakin menguat. Pemirsa, pemerintah resmi menghapuskan pendanaan BPHTB hingga persetujuan bangunan gedung demi mendorong target 3 juta rumah pemerintah. Pemerintah berharap kebijakan ini akan mempermudah pengembangan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah resmi menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB serta persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Menurut Tito Karnavian, langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mendukung realisasi program pembangunan 3 juta rumah. SKB ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghapuskan BPHTB dan PBG sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Selain itu, SKB 3 menteri ini juga bertujuan untuk mempercepat proses persetujuan pembangunan gedung yang kini diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Dalam rangka 3 poin itu, yaitu sekali lagi menghapuskan
BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta PBG, persetujuan bangunan gedung, bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan Kementerian PUPR. Dan kemudian mempercepat untuk persetujuan bangunan gedung, ya, itu keluar dalam waktu 10 hari. Tito memastikan langkah penghapusan BPHTB dan PBG bagi MPR ini didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana MBR dikecualikan dari kewajiban BPHTB, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang memberi ruang bagi pengecualian BPHTB bagi MPR. Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan di Uni Emirat Arab resmi mengantongi Memorandum of Understanding atau MOU. MOU yang disepakati terkait pengembangan infrastruktur dan kawasan pariwisata. Kunjungan kerja luar negeri ke Uni Emirat Arab, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan mengundang resmi para investor Uni Emirat Arab untuk berinvestasi pengembangan di sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata di Indonesia dinilai semakin prospektif. Presiden Prabowo menegaskan potensi besar wisatawan dari Uni Emirat Arab ke Indonesia naik cukup signifikan. Untuk itu, Indonesia mengajak investor-investor Uni Emirat Arab untuk menanamkan lebih banyak investasinya di sektor pariwisata Indonesia. Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia dan seluruh rakyat Emirat. Saya diterima dengan begitu besar hari ini. Memang benar Yang Mulia, hubungan kita sudah lama. Saya sudah kenal Yang Mulia cukup lama, dan sekarang alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dari rakyat saya untuk memimpin bangsa Indonesia, dan saya ingin meneruskan hubungan yang sangat baik ini. Ini berarti kita ingin melaksanakan industrialisasi yang sangat besar. Dalam hal ini kami melihat baik Uni Arab Emirates dan Indonesia punya kepentingan banyak yang sama. Kita bisa bekerja di beberapa bidang, dan kami ingin mengundang Uni Arab Emirates untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami. Pada tahun 2023, angka investasi Uni Emirat Arab mengalami lonjakan hampir 6 kali lipat dari tahun 2022, di mana sektor bisnis teratas adalah restoran, kegiatan biro perjalanan, dan hotel berbintang. Sementara untuk realisasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 28,5 miliar rupiah telah dikucurkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini, dan kami telah terhubung dengan Brigadir Tresinda dari Antimsi Polri yang kini berada di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Selamat siang Brigadir Tresinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Togi dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Pemirsa, sebagai informasi, pada pukul 7 pagi tadi di kawasan ini sempat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk beserta 8 kendaraan lainnya, mengakibatkan 1 korban meninggal dunia serta 3 korban luka berat. Untuk korban saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pelni Jakarta Barat. Untuk itu pemirsa, kami dari hasil pemeriksaan anggota kami di lapangan, kejadian tersebut karena supir truk mengantuk. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengguna jalan tentunya apabila Anda lelah beristirahatlah sejenak.
Kemudian dari keterangan Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa truk tersebut melanggar batas jam operasional, yakni jam operasional di jalan arteri dalam kota hanya sampai pukul 5 saja. Untuk itu ini perlu menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan angkutan barang dan juga truk-truk tronton untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas, terutama masalah jam operasional, dan juga pastinya Anda dalam keadaan sehat, kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan Selipi ini sudah kembali normal, di mana truk yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi ke unit laka Polda Metro Jaya. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Senayan yang akan mengarah ke arah Selipi saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, di mana persendatan kendaraan di traffic light ini mencapai 200 meter ke belakang. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Di arah sebaliknya dari arah Selipi yang akan mengarah ke arah Semanggi maupun ke arah Petamburan saat ini dalam keadaan ramai lancar, persendatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light. Namun antisipasi juga kawasan ini tidak ada jembatan penyeberangan sehingga ada masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan Anda untuk mengantisipasi hal ini sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Harap jaga jarak aman kendaraan Anda dan batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian pastinya Anda juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Togi, kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Snaga, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.